على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Dan kemarin sudah kita bahas perkara-perkara yang diwajibkan untuk dilakukan di dalam salat. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan baru, yaitu mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yubtilu, dan membatalkan as-salata, salat, satu al-kalamu, ucapan amdan, secara sengaja, walaupun biharfain, dengan dua huruf saja. Yang kedua wanasiyah, dan bicara karena lupa. In kathura, apabila bicaranya tadi banyak. Wa yubtiluha, dan membatalkan salat juga al-amalul katsiru, amalan yang banyak. Katsalasi khatawatin, seperti 3 langkah. Wal aklu, dan juga makan. Wasyurbu, dan juga minum. Wankisyafu, dan tersingkapnya al-aurati, aurat. Illam, jika tidak, tustar, ditutupi, halan, langsung. Wa dan terjatuhnya an-najasati, sesuatu yang najis. Illa, jika tidak, tulqa, dilempar atau dibuang, halan, langsung, min ghairi, tanpa, hamlin, membawanya. Sampai di sini dulu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas beberapa hal yang membatalkan salat. Karena ketahuilah bahwa salat itu ibadah khusus, dengan peraturan khusus, dan dengan niatan khusus. Karena itu salat harus dilakukan dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilakukan dengan tata cara yang berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi, maka bisa menyebabkan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu aturan di dalam salat adalah tidak boleh berbicara. Maka berbicara pembatal, termasuk membatalkan salat. Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah, maksudnya salatlah, lillahi, karena Allah, qanitin, dalam keadaan diam. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa salat wajib diam. Maksudnya diam dari bicara kepada manusia. Karena salat merupakan munajat atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sepantasnya ketika kita bicara kepada Allah, kemudian malah kita bicara kepada manusia. Ini makna qanitin menurut sebagian para ulama, yaitu disuruh diam pada saat salat. Karena itu beliau mengatakan pembatal salat adalah al-kalamu, bicara, amdan, secara sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, maka ada hukum yang lain. Tetapi kalau sengaja, maka itulah yang menyebabkan salatnya batal.
walau biharfain, meskipun hanya 2 huruf. Contohnya, orang Arab mengatakan tih, tih, ini qaf sama ha, tih, 2 huruf ini. Tapi ini sudah membatalkan salat. Kenapa? Tih, ini artinya jagalah dia. Tih, jagalah dia. Ada anak kecil mau jatuh, kita sedang salat. Kemudian kita bilang kepada kakaknya, jagalah dia. Nah, ini berarti kita ngomong meskipun dengan 2 huruf, batal salatnya. Bagaimana kalau 1 huruf? Kalau 1 huruf, maka juga batal apabila kalimatnya bisa dipahami. Misalnya ti, ini 1 huruf saja ya. Tapi apakah bisa dipahami? Bisa. Dalam bahasa Arab, kata-kata ti artinya jagalah. Nah, maka kalau kita mengatakan kepada seseorang ti, hanya 1 huruf saja, tapi sengaja, bukan lupa, maka salatnya batal. Berarti kalau lupa, tidak membatalkan salat. Karena refleks ngomongnya. Anak mau jatuh, maka kita ngomong kepada seseorang ti atau ti. Nah, begitu selesai ngomong kita sadar, ya Allah, ini lagi salat ini. Nah, seperti ini dimaafkan. Kenapa? Hanya 2 huruf atau 1 huruf dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena lupa. Kapan lupa itu membatalkan sholat? Beliau mengatakan wanasiyan in kasura. Ngomong lupa, kalau ngomongnya banyak tetap batal sholatnya. Nah, banyak itu berapa? Banyak itu adalah 3 huruf. Itu banyak. Kenapa 3 disebut banyak? Karena jamak itu minimalnya adalah 3. Kalau 1 namanya mufrad, 2 namanya musanna, 3 namanya jamak. Nah, maka 3 itu dianggap banyak. Sehingga kalau seseorang mengatakan 3 huruf meskipun lupa, maka itu membatalkan sholatnya. Misalnya seseorang tanya kepada temannya, apa kabar di dalam salat ini? Apa kabar? Ini berapa huruf ini? Banyak nih hurufnya. Tapi karena lupa, tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena kathur. Karena banyak. Apa dalilnya bahwasanya dibedakan antara sedikit dengan banyak ini? Dibedakan antara sedikit dengan banyak ini, alasannya adalah karena orang yang ngomong banyak itu sudah keluar dari kondisi orang salat. Orang salat itu kondisinya sedang bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia ngomong kepada selain Allah dan ngomongnya banyak, maka sudah keluar dari kondisi salat. Karena keluar dari kondisi salat, itulah yang menyebabkan para ulama memfatwakan ini salatnya batal. Nah, seperti ini disebut dengan istilah ta'lil. Ta'lil itu disebutkan alasannya. Kenapa kok dibedakan antara sedikit dengan banyak? Kalau sedikit tidak membatalkan, kalau karena lupa. Tapi kalau banyak maka membatalkan meskipun lupa. Kan tidak pernah ada dalilnya dari Nabi. Nabi mengatakan kalau kamu ngomong 3 huruf, maka meskipun lupa maka kamu salatnya batal. Gak ada sabda Nabi begitu. Ya betul, gak ada. Tetapi hukum-hukum dalam fikih ini memang para ulama kadang-kadang menyebutkan dalilnya dari Quran maupun hadis maupun kesepakatan ulama. Kadang-kadang menyebutkan taklilnya. Taklil itu alasan. Apa alasannya mengatakan hukumnya seperti ini? Nah, taklilnya adalah tadi. Ini orang keluar dari kondisi salat. Keluar dari kondisi salat berarti salatnya batal. Seperti orang sholat tiba-tiba jogging. Jogging ini bukan kondisi sholat. Berarti orang jogging sholatnya apa? Batal. Ketika sholat tiba-tiba HP berdering. Nah, HP berdering ternyata dia buka ada WA dari istrinya. Nah, kemudian dijawab dengan mencet-mencet apa huruf-huruf pada HP ini.
ini keluar dari kondisi sholat seperti ini, berarti ya sholatnya batal. Nah itu taklil. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan ini para ulama fikih menyebutkan hukum tidak pernah sebutkan dalil. Tidak selalu pakai dalil, tetapi pakai taklil. Ada kalanya pakai dalil, ada kalanya pakai taklil. Karena hukum-hukum fikih ini bersifat memang dhonni, tidak bersifat qat'i. Baik, kemudian wa yubtiluhal amalul katsir. Pekerjaan yang banyak seperti 3 langkah membatalkan sholat. Maka kalau hanya 2 langkah tidak membatalkan sholat. Yang dimaksud 3 langkah ini adalah 3 langkah berturut-turut. Sehingga kalau kita misalnya dari shaf kedua ingin maju ke shaf pertama, karena shaf pertama itu kosong, karena batal misalnya. Nah, maka tidak langsung 3 kali langkah berturut-turut, 1, 2, 3. Tapi 1, 2, nah berhenti dulu. Kemudian apa? Lanjut lagi. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian berpendapat tidak ada dalil mengatakan 3 langkah itu membatalkan sholat. Tapi ya taklilnya tadi. Taklilnya adalah karena kalau 3 langkah itu berarti gerakannya banyak. Kalau gerakannya banyak berarti keluar dari kondisi orang sholat. Kalau keluar dari kondisi orang sholat berarti sholatnya batal. Karena itu ringkasnya gimana? Ringkasnya paling bagus. Kalau shaf pertama kosong, maka yang mengisi paling bagus bukan yang dari belakang. Karena yang dari belakang nanti akan melangkah banyak, 3 langkah atau 4 langkah. Hendaklah yang mengisi adalah orang yang ada di sampingnya. Sampingnya geser, geser, geser. Semuanya selangkah-selangkah semua. Karena cuma menggeser apa? Kakinya saja, selangkah. Okay? Tetapi kalau yang dari belakang menuju ke depan, ini posisinya agak jauh, apalagi kalau soft-softnya jauh antar satu soft dengan soft berikutnya, maka karena itu paling bagus yang mengisi soft kosong adalah baris itu sendiri, bukan baris yang di belakang. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Beliau di sini tidak menyebutkan apakah lupa ataukah tidak. Berarti maksudnya umum. Makan, minum, lupa membatalkan sholat. Sengaja apalagi membatalkan sholat. Misalnya panjenengan sholat tahajud karena berdirinya lama akhirnya haus. Tiba-tiba melirik di samping ada gelas, langsung diserobot, kemudian diminum karena hausnya. Setelah itu baru sadar ya Allah ini lagi sholat. Nah, meskipun panjenengan lupa, tetap apa? Batal sholatnya. Maka untuk makan dan minum ini beliau tidak sebutkan lupa atau sengaja, berarti maksudnya adalah apa? Mutlak itu membatalkan sholat. Karena makan dan minum itu berbeda dengan bicara. Kalau bicara kan langsung, Bang. Tidak perlu persiapan apa-apa. Tapi orang makan minum ini perlu persiapan. Apalagi yang diminum kopi. Dan kopinya belum jadi. Tengah-tengah sholat ngambil kopi sak sendok, gula sak sendok diaduk. Ini kan persiapannya lama ini. Nah, kemudian dia minum. Minum itu berbeda dengan bicara. Maka bicara kalau dibedakan ada yang sengaja, ada yang lupa, wajar. Tapi makan minum tidak dibedakan. Sengaja lupa sama saja. Bagaimana dengan sebagian sahabat Nabi, misalnya Abdullah bin Zubair, yang dia ketika sholat, kemudian dia minum. Disebutkan di dalam kitab Al-Awsat oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Nah, maka jawabannya adalah sahabat-sahabat Nabi yang minum ketika tengah-tengah sholat itu pendapat yang syadz, pendapat yang apa? Syadz, yang janggal. Dan itu pun menurut sebagian ulama dilakukan karena lupa saja. Dan karena hanya sholat sunnah, maka dimaafkan. Lupa dan sholat sunnah, maka dimaafkan menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang terpilih adalah ini tadi. Kemudian inkisyaful aurat, auratnya terbuka, membatalkan sholat. Kecuali kalau bisa menutupi secara langsung. Misalnya seorang wanita dia memakai
rukuh, nah, kemudian rukuhnya terbang karena angin, ditiup angin. Akhirnya telapak kakinya terlihat pada saat sholat tadi. Kalau dia langsung menutupi, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia biarkan, wah ini ternyata anginnya kencang sekali. Terbuka kaki saya. Biarkan dulu, biar ISIS dulu. Maka kalau dibiarkan, biar ISIS dulu 1 menit, maka sholatnya batal. Sebagian ulama berpendapat kalau tersingkapnya aurat itu hanya sangat sedikit dan tidak diketahui kecuali setelah selesai sholat, maka dimaafkan. Misalnya seorang ibu-ibu keluar rambutnya 1 helai, 2 helai, dengan sedikit ini, dan tahunya selesai sholat. Selesai sholat, ketemu kepada temannya, kemudian diberitahu, loh, ini kok rambutnya keluar. Wah, tadi saya sholat juga kayak begini berarti. Nah ini gimana ya? Sudah terlanjur sholatnya selesai, tadi rambutnya kelihatan 2 helai, gimana? Nah seperti ini menurut sebagian ulama dimaafkan. Tapi hendaklah para wanita berhati-hati, jangan sampai tersingkap rambutnya di tengah-tengah sholat. Sehingga rambutnya dikencengin, dipakai tali atau apalah. Nah, sehingga ketika dia melakukan rukuk, sujud, dan sebagainya, gerakan-gerakan sholat, tidak menyebabkan rambutnya terurai. Kemudian yang keenam, jatuhnya barang najis. Ini membatalkan sholat. Misalnya seseorang ketika sholat dikenai tai cicak atau tai tikus. Nah ini najis. Kecuali kalau kita bisa melempar langsung tai tadi. Dan tanpa membawa. Tapi kalau kita bawa dulu, nah, dari pundak kita ambil, kita bawa, habis itu kita pindah. Nah ini membatalkan sholat. Jadi cara melemparnya tidak boleh dibawa. Misalnya diselang atau bagaimana. Atau kalau peci ya, pecinya dilepas, pecinya yang ditaruh. Tapi kalau kita yang memegang najisnya tadi, kemudian kita pindahkan, nah ini membatalkan sholat. Karena berarti tangan kita pun juga menyentuh barang yang najis. Ini pernah dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat, kemudian beliau diberitahu oleh malaikat Jibril. Ini sandalmu ada tainya. Maka Rasulullah melepas sandalnya di tengah-tengah sholat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kalau bisa langsung dilemparkan najisnya setelah dia tahu, maka masih dimaafkan. Jadi maksudnya langsung itu langsung setelah dia mengetahuinya. Adapun kalau dia tidak mengetahuinya, maka dimaafkan. Sholat, kemudian pada rakaat pertama tai cicak nangkring di pecinya. Sampai selesai, dia tidak tahu apa-apa. Yang tahu orang yang di belakangnya. Nah, maka setelah selesai sholat diberitahu, Pak, di atas peci ada tai cicaknya. Tadi cicaknya melek tadi pas rakaat pertama. Nah, padahal dia tahunya sudah selesai sholat. Ini dimaafkan. Karena Rasulullah tadi diberitahu malaikat Jibril juga di tengah-tengah sholat. Kemudian setelah beliau tahu bahwa tainya ada sandalnya ada tainya, maka beliau lepas sandal, beliau lanjutkan sholatnya, tidak beliau ulang dari awal lagi, menunjukkan bahwa apa yang tidak tahu tadi dimaafkan. Baik, kita lanjutkan pembatal yang lain. Wa yubtiluha, dan membatalkan sholat juga sabqul imami, mendahului imam, biruknaini, dengan 2 rukun fi'liyaini, yang merupakan perbuatan atau gerakan. Wakala, demikian juga at-takhallufu, telat, maksudnya telat dari imam, bihima, dengan keduanya, yaitu dengan 2 rukun yang bersifat perbuatan, bi ghairi udhrin, tanpa udhur. Jadi kalau seorang makmum mendahului imam dengan 2 rukun, tapi rukunnya rukun perbuatan, bukan rukun ucapan, maka sholatnya batal. Misalnya imam masih berdiri,
makmumnya sudah sujud. Ini berarti mendahului ruku, i'tidal, sujud. Mendahului 3. Nah, ini berarti sudah batal salatnya. Atau dia mendahului 2, ruku, i'tidal. Imamnya masih berdiri, belum selesai membaca surat, dia sudah ruku dan sudah i'tidal. Nah, ini salatnya batal. Kalau dia mendahului satu saja, satu rukun saja, maka belum batal. Meskipun tetap berdosa. Dosa seorang makmum mendahului imam. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya tiada lain imam diadakan untuk diikuti. Nah, ini tidak mengikuti malah mendahului, dosa berarti. Tapi kalau baru satu yang didahului, maka belum sampai membatalkan salat. Tapi kalau 2 gerakan yang dia dahului, maka itulah yang membatalkan salat. Atau sebaliknya, at-takhalluf bihima, telat dari imam. Imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dia masih membaca surat Al-Fatihah, makmumnya ini. Ini berarti telat 2 gerakan. Telat ruku dan telat i'tidal. Salatnya batal. Karena itu tidak boleh makmum itu melanjutkan bacaan Fatihah apabila imamnya terlalu cepat. Sehingga kalau dia lanjutkan maka dia akan terlambat beberapa rukun. Tetapi kalau kita yakin ini Fatihah saya kurang 1 ayat, saya lanjutkan 1 ayat, nanti saya masih bisa rukuk bersama imam. Nah, ini masih nggak masalah. Karena berarti kita baru tertinggal 1 saja oleh imam, yaitu tertinggal apa? Rukuknya saja. Tapi kemudian bisa menyusul dengan imam. Karena itu kalau panjenengan makmum masbuk belum selesai baca Fatihah dan kurang sedikit, maka silahkan dilanjutkan Fatihahnya. Kalau memang yakin bahwasanya nanti masih bisa rukuk bersama imam, maka ini masih bisa disusul imamnya. Tapi kalau tidak yakin bahwasanya bisa nyusul imamnya, karena Fatihahnya baru dibaca 1 ayat, masih kurang 6 ayat, maka jangan dilanjutkan. Nanti panjenengan malah telat 2 rukun. Seperti itu tidak boleh bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Berarti kalau ada udzur maka dimaafkan. Kalau ada udzur maka apa? Dimaafkan. Misalnya, ini orangnya mau rukuk bersama imamnya, tiba-tiba kram, nggak bisa gerak. Nah, maka dia karena tidak bisa gerak, akhirnya posisinya diam saja begitu. Begitu imamnya sami Allahu liman hamidah, kemudian dia baru bisa bergerak, rukuk. Kemudian setelah itu i'tidal, mengikuti imam. Maka ini karena ada uzurnya tidak masalah, meskipun telatnya 2 rukun perbuatan. Kemudian wala tasihhu, dan tidak sah as-salatu salat khalfa kafirin, di belakang orang kafir, wa mura'atin, di belakang wanita, wa khunsa, di belakang orang khunsa. Khunsa itu adalah seseorang yang memiliki 2 jenis kelamin. Satunya kelamin laki-laki, satunya kelamin perempuan. Tidak sah sholatnya seorang laki-laki diimami oleh wanita. Tidak sah sholatnya orang laki-laki diimami oleh khunsa. Itu maksudnya. Tapi kalau wanita diimami wanita, sah. Wanita diimami khunsa, sah. Tapi kalau laki-laki diimami wanita, nggak sah. Jadi manusia itu dibagi 3. Paling tinggi laki-laki. Tengah-tengahnya khunsa tadi. Karena dia punya 2 alat kelamin. Yang paling bawah adalah wanita. Nah, maka yang atas boleh mengimami yang bawah. Yang bawah tidak boleh mengimami yang atas. Wanita mengimami khunsa, nggak bisa. Karena khunsa derajatnya masih di atasnya. Karena dia punya kelamin laki-laki. Khunsa mengimami laki-laki, nggak bisa. Karena laki-laki derajatnya di atasnya. Kalau laki-laki mengimami khunsa boleh, laki-laki mengimami perempuan boleh.
Tidak sah sholat di belakang orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir sholatnya tidak sah. Sehingga para ulama membuat kaidah. Kaidahnya begini. Setiap orang yang sholatnya sah, maka sah juga pengimaman dia. Saya sholatnya sah tidak? Saya seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Oh, berarti sholat saya sah. Nah, kalau sholat saya sah, berarti sah saya untuk mengimami. Nggak ada masalah. Tapi orang kafir, sholatnya tidak sah. Karena dia belum punya iman. Tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti sholat yang di belakangnya juga tidak sah. Tidak sah dia untuk menjadi imam. Oke. Seorang muslim mengimami sholat. Ketika dia mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kemudian dia kentuk banter banget. Dut. Setelah itu dia tidak wudhu, tapi melanjutkan Allahu Akbar. Dan semua jamaah tahu. Nah, ini kalau mereka semuanya nekat sholat, semuanya sholatnya batal. Kenapa? Berdasarkan kaidah tadi. Siapapun yang sholatnya sah, maka sah pengimamannya. Berarti sebaliknya, siapapun yang tidak sah sholatnya, berarti tidak sah juga pengimaman dia. Maka dia sholatnya tidak sah karena sudah batal, dan seluruh jamaahnya sholatnya juga tidak sah karena tahu bahwasanya dia sudah batal tapi nekat sholat. Kalau jamaahnya tidak tahu, dimaafkan. Misalnya selesai sholat, kemudian imamnya mengatakan, mohon maaf, tadi saya datang ke masjid tadi sudah wudu memang, tapi tengah perjalanan saya batal. Tapi sampai di masjid saya lupa, terus saya ngimami sampai selesai salam. Nah, begitu selesai salam saya ingat tadi saya batal belum wudu. Ini jamaah karena tidak tahu semuanya, maka sholat mereka sah, dimaafkan. Tapi imamnya yang tidak sah. Jadi yang harus mengulangi cuma satu orang, imamnya saja. Jamaahnya tidak mengulangi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang dhaif, tetapi isinya diterima oleh para ulama. Rasulullah mengatakan, la yaqumu rajulun la ta'ummu ra'atun rajulan. Janganlah seorang wanita itu mengimami laki-laki. Ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. La ta'ummanna. Betul-betul jangan menjadi imam. Imra'atun, seorang wanita, rajulan, kepada seorang laki-laki. Ini dhaif. Tapi meskipun dhaif, diterima isinya oleh para ulama. Tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Dan kalau mengimami, maka tidak sah. Kenapa hadis dhaif kok diterima oleh para ulama? Karena meskipun hadis ini dhaif, tetapi dikuatkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Rasulullah mengatakan, man sana'a amran, barang siapa yang melakukan suatu perkara ala ghairi amrina, tidak sesuai dengan perintah kami, fahuwa raddun, maka amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat jamaah laki-laki diimami perempuan. Ini tidak sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mengajarkan kepada kita salat, beliau mengatakan shallu kama ra'aitumuni shalli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Nah, tidak pernah Nabi itu seumur-umur menyuruh wanita mengimami salat bagi para laki-laki, enggak ada. Berarti siapa yang melakukan itu menyelisih perintah Nabi atau menyelisihi ajaran Nabi, maka amalannya tidak diterima. Nah, maka apa yang beliau jelaskan ini ya sesuatu yang sudah sangat tepat sekali. Tidak bisa dikatakan hadisnya dhaif, tidak bisa. Karena hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Baik, sudah selesailah pembahasan tentang pembatal salat. Kita lanjutkan sekarang pembahasan baru, yaitu salat Jumat. Beliau mengatakan, wal jumu'atu, dan salat Jumat itu
fardu ainin adalah hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, zakarin, laki-laki, hurrin, merdeka, hadirin, yang mukim, bila udhrin syar'iyyin, tanpa ada udzur yang syar'i. Contohnya apa? Kal maradi, seperti sakit, wal matari, dan hujan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Tapi fardu ain tidak untuk setiap orang. Untuk orang yang memenuhi syarat fardu ain terhadapnya. Apa saja syaratnya? Muslim. Berarti orang kafir tidak wajib Jumatan. Orang kafir tidak Jumatan, biarkan saja. Gak usah disuruh Jumatan. Memang tidak wajib atas mereka. Tapi mereka nanti dosa di akhirat. Syarat kedua, zakar, laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib Jumatan. Maka ibu-ibu tidak wajib Jumatan. Meskipun rumahnya nempel masjid. Meskipun dia mendengar azan Jumat. Tetap tidak wajib. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tersebut. Beliau mengatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu wajib atas setiap muslim berjamaah illa arba'ah, kecuali 4. 1 abdan buddha, tidak wajib. Imra'atan wanita, tidak wajib. Sabiyan anak kecil, tidak wajib, namanya masih kecil, belum mukallaf. Aw maridan, atau sakit. Riwayat Abu Dawud sahih. Tetapi meskipun demikian, lebih utama wanita kalau dia mendengar Jumatan, mendengar adzan Jumat, dan dia mampu untuk datang ke masjid, dan masjidnya ada tempat untuk wanita, disediakan untuk wanita, lebih bagusnya dia datang kepada Jumatan tersebut. Kenapa? Karena di dalam Jumatan ada banyak fadilah-fadilah yang didapatkan. Di antaranya fadilah mendengarkan khutbah Jum'ah. Demikian juga fadilah mendapatkan doa yang diaminkan oleh seluruh para jamaah pada waktu berkumpulnya mereka dengan jumlah yang banyak pada saat Jumatan ini. Barangkali di antara mereka ada orang-orang yang doanya mustajab, sehingga kita mendapatkan berkahnya doa tersebut juga. Ini fadilahnya banyak. Tapi kalau seorang wanita tidak bisa datang Jumatan, tidak ada masalah. Memang tidak wajib. Anaknya masih kecil-kecil. Kalau diajak Jumatan semuanya jadi rame, nanti malah susah, menyusahkan orang banyak. Nah, nggak usah Jumatan. Di rumah nggak ada masalah. Hadir, syaratnya juga dia harus orang yang mukim. Maka kalau musafir tidak wajib Jumatan. Meskipun si musafir ini mendengar adzan Jumat. Panjenengan bawa mobil, safar dari Sragen ke Jawa Timur. Sampai di tengah jalan mendengar adzan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah panjenengan berhenti ataukah tidak? Terserah. Mau berhenti boleh, tidak boleh. Tapi memang saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat karena kamu mendengar adzan meskipun kamu safar, maka tetap wajib datang. Sebagian lagi berpendapat meskipun kamu mendengar tetapi karena kamu safar, maka tidak wajib datangi Jumatan. Dalam hal ini memang ada dua hadis yang saling tarik-menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa 'ala musafirin Jumu'ah." Tidak ada kewajiban bagi musafir untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, siapa yang lebih cenderung kepada hadis ini, maka dia katakan, saya musafir, meskipun saya dengar adzan, saya tidak wajib Jumatan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, al-Jumu'atu 'ala man sami'an nida. Jumatan itu wajib bagi siapapun yang mendengar adzan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, siapa yang cenderung kepada hadis ini, maka dia mengatakan, saya memang musafir, tapi telinga saya mendengar adzan, maka saya wajib Jumatan. Nah, terserah pilih yang mana. Kalau menurut saya, kalau panjenengan memang longgar untuk turun, silakan turun. Tetapi kalau tidak longgar untuk turun, silakan lanjutkan.
tidak perlu merasa berdosa. Kenapa? Karena panjenengan musafir, dan musafir itu bukanlah orang yang hadir, orang yang mukim. Tapi kalau panjenengan sudah sampai di tempat, jadi misalnya saya rumahnya Jawa Tengah, saya pergi ke rumah mertua di Jawa Timur, tinggal selama 3 hari di sana. 3 hari ini ngepasi hari Jumat. Nah, maka posisi saya tinggal di rumah mertua itu termasuk yang hadir, sehingga saya wajib Jumatan. Memang saya musafir, tapi bukan musafir yang sedang berjalan, tapi saya sedang tinggal di tempat, sehingga saya termasuk yang wajib apa? Jumatan. Tidak boleh saya mengatakan, ini kan saya musafir, karena saya akan balik lagi ke Solo, berarti saya musafir ini. Iya, Anda musafir, tapi musafirnya musafir mukim. Maka hukumnya juga hukum orang yang mukim dalam masalah ini wajib untuk Jumatan. Bila udhrin syar'i, kalau ada udhur syar'i, boleh tidak Jumatan. Ada sakit, maka boleh tidak Jumatan. Ada hujan, maka boleh tidak Jumatan. Ibnu Abbas pernah menyuruh muadzin mengatakan, "Shallu fi buyutikum," pada waktu hujan. Sholatlah di rumah masing-masing. Maka orang-orang heran, ini gimana sih? Jumatan malah disuruh sholat di rumah masing-masing. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan, memang Jumatan wajib, tetapi saya khawatir memberatkan kalian kalau harus datang ke masjid dalam keadaan hujan lebat. Zaman dulu nggak ada jalan beraspal, semuanya beletok begitu. Dan Rasulullah pernah melakukan hal yang saya lakukan. Maka akhirnya orang-orang berpaham bahwa Jumatan pun boleh ditinggalkan gara-gara ada hujan. Nggak ada masalah. Kita sholat di rumah. Tetapi kalau sholat di rumah, Jumatan menjadi sholat duhur 4 rakaat. Demikian kesepakatan ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Kemudian wa min syurutil Jumu'ah, dan dari syarat-syarat Jumatan adalah al-khutbatan, adanya 2 khutbah. Jadi tidak disebut Jumatan kecuali ada khutbah. Kalau tidak ada khutbah, namanya bukan sholat Jumat. Maka ibu-ibu yang sholatnya di rumah karena tidak ada khutbahnya, tidak bisa sholatnya disebut sholat Jumat. Berarti sholat apa? Sholat zuhur. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Namanya sholat zuhur 4 rakaat. Enggak ada sholat zuhur 2 rakaat. Adanya sholat zuhur 2 rakaat itu kalau kosong. Nah, panjenengan tidak kosong, panjenengan mukim di rumah. Maka tidak bisa seorang wanita sholat Jumatan di rumah 2 rakaat. Nggak bisa, itu bukan Jumat. Jumat itu harus ada khutbahnya. Karena khutbah itu termasuk syarat Jumatan. Sama dengan orang sholat tanpa wudhu, nggak bisa. Sholat tanpa wudhu namanya bukan sholat, yaitu cuma gerakan-gerakan saja, olahraga saja itu. Sehat dia, karena rukuk sujud dia menyehatkan, tapi bukan sholat, karena tidak memenuhi syarat. Atau panjenengan sholat sudah wudhu, tapi sengaja sholatnya menghadap timur, tidak menghadap ke arah Ka'bah, yaitu bukan sholat namanya. Itu hanya seperti sholat. Nah, demikian juga Jumatan ini. Syaratnya harus ada 2 khutbah. Nah, sekarang kalau harus ada 2 khutbah, apa saja rukunnya? Beliau mengatakan, wa arkanuhuma, dan rukun-rukun 2 khutbah ini. 1, hamdulillahi ta'ala, memuji Allah Ta'ala. 2, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3, wal wasiyatu bit taqwa, wasiat dengan takwa. 3 syarat pertama ini harus ada pada 2 khutbah itu semuanya. Khutbah pertama maupun khutbah kedua. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala Muhammad, ittaqullah. Nah, ini 3 kalimat ini harus ada pada khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Tapi wasiat takwa ini tidak harus ittaqullah, ataupun wasiat yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Itu sudah disebut wasiat takwa. Misalnya seseorang mengatakan atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Nah, itu sudah wasiat bin takwa. Karena itu dalam mazhab Syafi'i,
karena 3 ini adalah rukun untuk 2 khutbah, baik pertama dan kedua, maka kalau panjenengan khutbahnya di area mazhab Syafi'i, hati-hati. Kalau tidak membawa 3 ini, maka jamaah yang mazhabnya Syafi'i merasa khutbah Anda tidak sah. Dan itu menyebabkan mereka jadi tidak mau sholat di belakang Anda. Itu kesalahannya apa? Kesalahannya kita mengimami di mazhab Syafi'i tapi tidak pakai mazhab Syafi'i. Saya jujur, ini masalah khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i memang 3 ini rukun. Tapi menurut mazhab Hanafi enggak. Mazhab Hanafi mengatakan khutbah Jumat itu yang penting Anda memberikan nasihat meskipun hanya 1 kalimat itu sudah khutbah. Karena khutbah itu tujuannya memberi nasihat. Itu tujuan khutbah. Sehingga kalau imamnya naik mimbar mengatakan Assalamualaikum, waalaikumsalam, ittaqullah, Assalamualaikum, turun lagi, udah sah. Mazhab Hanafi. Naik mimbar, Assalamualaikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Besok Idul Adha, mari semua menyembelih. Jangan ada yang tidak menyembelih, padahal punya duit. Langsung turun dari mimbar. Sah, menurut mazhab Hanafi. Yang penting sudah ngasih nasihat. Maka kalau panjenengan khutbah di tempat mazhab Hanafi, silakan kayak begitu, silakan khutbah 1 menit rapopo. Tapi kalau di area mazhab Syafi'i, ini yang jadi masalah. Saya terus terang, karena saya ini orang Solo, dan rata-rata orang Solo itu tidak begitu memakai mazhab Syafi'i dalam hal seperti ini, maka saya santai saja. Khutbah pertama saya biasanya pakai Alhamdulillah, pakai selawat, wasiat taqwa. Tapi khutbah kedua saya biasanya pakai Alhamdulillah, selawat, wasiat taqwanya tidak saya sampaikan. Karena saya tahu ini orang-orangnya tidak pakai mazhab Syafi'i dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi nggak ada yang mau mempermasalahkan. Tapi beda misalnya kalau saya khutbah di Jawa Timur, area mazhab Syafi'i banyak di sana orang-orang NU. Nah, ini harus betul-betul dibawa semuanya nih. Tahmid, selawat, wasiat taqwa. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Harus 3 ini ada semuanya. Kemudian rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin, membaca 1 ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an mufhimatun, yang bisa dipaham ayat tadi fi ihdahuma, pada salah satu dari kedua khutbah tadi. Jadi harus ada ayat yang dibaca. Tapi boleh milih, boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, dan seterusnya itu tentang takwa boleh. Atau misalnya ayat yang pendek, ayat Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ayat yang pendek, 1 ayat sudah bisa dipaham, udah sah. Kalau tidak bisa dipaham, maka belum cukup. Misalnya, ini saya tampilkan contoh 1 ayat Quran yang belum bisa dipaham. Surat Fussilat ayat 167. Wa in kanu la yaqulun, dan sungguh mereka dulu mengatakan. Nah, ini kalimat yang belum bisa dipaham. Mereka dulu orang-orang kafir mengatakan. Mengatakan apa? Belum disebutkan. Ucapan mereka disebutkan pada ayat berikutnya, ayat 168, yaitu lau anna indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Nah, maka kalau membaca 1 ayat saja, yaitu ayat 167 dari surat As-Saffat, maka ini masih belum mencukupi. Kenapa? Ayatnya belum bisa dipaham. Maka pilih ayat yang bisa dipaham. Biasanya para khatib itu membaca ayatnya pada pada khutbah yang pertama. Tapi seandainya pada khutbah yang kedua, boleh. Rukun yang kelima, wa du'a ulil mu'minin, dan doa untuk orang-orang beriman fil akhirah, pada khutbah yang terakhir. Jadi rukun-rukun khutbah ada 5. 5 rukun ini dibagi 3. 3 yang pertama boleh milih. 3 yang pertama harus ada pada 2 khutbah, yaitu takmid, selawat, dan wasiat taqwa. Kemudian nomor 4, ini boleh milih khutbah pertama atau khutbah kedua, silakan. Yaitu membaca 1 ayat Quran yang bisa dipahami.
Kemudian rukun yang kelima, mendoakan orang-orang beriman harus pada khutbah yang terakhir. Tiga, ini harus ada dua pada dua khutbah. Satu, ini boleh milih khutbah yang mana. Satu lagi, ini pada khutbah yang terakhir. Nah, mendoakan untuk orang-orang beriman, doanya bebas. Ya Allah, berilah rahmat kepada kaum muslimin, boleh. Tetapi paling bagus kita membaca doa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Karena Rasulullah bersabda, "Man istaghfara, barang siapa yang memintakan ampun lil mukminin wal mukminat, bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Maka Allah catat bagi dia pahala sejumlah laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi pahalanya adalah sejumlah orang mukmin yang ada di atas muka bumi sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah mengetahui rukun-rukun khutbah ini, hendaklah para khatib menghafalkan rukun-rukun ini. Karena tadi, barangkali panjenengan khutbah di tempat yang mereka memakai mazhab Syafi'i, kalau panjenengan tidak bawa rukun-rukunnya ini akan mengganggu sebagian jamaah. Dianggap ini Jumatnya tidak sah, khutbahnya tidak sah, akhirnya besoknya dia tidak mau lagi sholat Jumat di situ. Nah, itu adalah salahnya dari sikap kita sendiri sebagai khatib yang tidak memperhatikan apa saja rukun-rukun khutbah di dalam mazhab Syafi'i. Memang Nabi tidak pernah mengatakannya. Kalau rukun khutbah ada 5, nggak pernah. Dan terus para ulama menentukan ini rukun, ini bukan gimana. Ya, mereka melihat bagaimana khutbah Nabi SAW. Mereka perhatikan Nabi kalau khutbah selalu mengucapkan innal hamdalillah. Dimulai dengan apa? Tahmid. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang bermajelis tidak membaca salawat padanya, maka akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Nah, maka berarti mereka sebutkan berarti salawat rukun nih. Kalau tidak salawat, maka tidak termasuk khutbah yang sah. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga penjelasan para ulama ini tidak boleh kita yang bukan ulama kita mengatakan ini rukun nggak ada dalilnya, maka ini semuanya salah, batal semuanya penjelasan ini, nggak bisa. Kita yang bukan ulama disuruh manut kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Tapi faktanya ulama berselisih pendapat tentang rukun-rukun khutbah ini. Baik, kalau berselisih pendapat, maka dijaga ukhuwah sesama muslim dengan cara tadi. Kita khutbah di mana? Di tempat mazhab Syafi'i, sesuaikan fikih mazhab Syafi'i. Supaya mereka tidak merasa sholatnya atau khutbahnya tidak sah. Karena ini akan membuat huru-hara pada sholat jamaah di tempat tersebut. Masalah sepele sebenarnya. Tidak baca salawat, tetapi menyebabkan rusak jamaahnya gara-gara hal sepele tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian apa saja yang wajib dilakukan oleh seorang khatib? Beliau mengatakan, wajib dan wajib. Ayyakhthuba untuk berkhutbah qa'iman dengan berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah khutbah Jumat juga dengan berdiri. Disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkan engkau dengan berdiri. Ini adalah kondisi khutbah Jumat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mutatahhiron, harus suci. Jadi kalau panjenengan batal ketika azan dikumandangkan batal, nah, maka panjenengan bilang dulu kepada jamaah, ditunggu sebentar, saya wudhu karena saya hadas. Habis itu balik naik ke mimbar, khutbahnya dalam keadaan apa? Suci. Bagaimana kalau di tengah-tengah khutbah batal? Apakah khutbahnya juga ikut batal? Nah, memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat khutbah Jumat 2 kali itu ganti dari 2 rakaat salat zuhur itu. Makanya wajar kalau di sini dikatakan apa? Harus mutatahhirun, harus suci. Karena itu saya katakan khutbah tidak usah panjang-panjang.
khutbah Jumat 30 menit, sementara panjang kan biasanya setiap 15 menit ngentut. Nah, dadak turun lagi, wudhu lagi. Udah khutbah Jumatnya 10 menit saja, sehingga tidak akan mengganggu kondisi kita khatib karena kita tidak perlu untuk turun wudhu seperti itu. Kemudian kewajiban berikutnya masturul aurat, harus tertutup auratnya. Maka tidak boleh seorang khatib khutbah Jumat dengan membuka pahanya. Nah, paha laki-laki termasuk apa? Aurat. Meskipun ini juga masalah khilafiyah. Apakah paha ini aurat atau bukan? Tapi pendapat yang lebih hati-hati adalah bahwa paha termasuk aurat. Karena Rasulullah mengatakan, "Ghatti fakhidaka." Kamu tutupi paha. Fa innaha aurat. Karena paha adalah aurat. Ini sabda Nabi kepada Jurhum, sahabat Nabi SAW. Kemudian wajib dan wajib juga al-julusu untuk duduk bainahuma di antara dua khutbah fauqa tuma'ninatis shalah, di atas tuma'ninanya salat. Jadi dua khutbah ini wajib dipisah dengan duduk. Duduknya lamanya seberapa? Di atas tuma'ninahnya salat. Tuma'ninahnya salat itu adalah minimal 1 kali ucapan tasbih. Subhanallah. Nah, maka duduknya itu harus di atas itu. Misalnya lamanya seperti orang membaca 2 tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nah, itu sudah sah duduknya seperti itu. Maka duduknya jangan 1 detik. Duduk tak nempel pada kursi langsung bangkit lagi. Enggak, ini enggak sah duduknya. Duduknya kurang lama. Terus ketika duduk itu membaca apa? Tidak ada nas yang jelas untuk membaca apa, maka terserah. Duduk ini intinya untuk istirahat. Nah, karena untuk istirahat, maka jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Duduknya 5 menit, sesuai. Sholat ngantuk jamaah. Ya sewajarnya saja lah. Misalnya membaca salawat kepada Nabi 3 kali. Nah, itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk istirahat seperti itu. Kemudian wal muwalatu, dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu setelah melakukan khutbah pertama, lalu duduk, lalu khutbah kedua. Tidak boleh dipisah dulu. Ini setelah khutbah pertama selesai, maka kita makan-makan dulu. Setelah makan-makan dibagi, jamaah sudah kenyang, mari kita lanjutkan khutbah kedua. Enggak sah. Karena berarti tidak berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya untuk setelah ini selesai lalu itu berikutnya. Langsung. Tidak boleh dijeda dengan jeda yang lama. Maka jedanya hanya boleh duduk istirahat ini saja. Tidak boleh dijeda dengan dibagikan snack dan sebagainya, enggak boleh. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat kita sampaikan benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah pada pertemuan depan akan kita bahas tentang salat jamaah, salat jenazah, dan salat sunnah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.